Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pernahkah sahabat mendengar siapakah sosok Kiai Haji Tubagus Yali atau yang sering kita kenal dengan nama Haji Deeng yang berada di tanah Banten, khususnya di daerah Gantarawang, berdekatan dengan desa Bojong Menteng? Sosok Haji Deeng menjadi momok yang sangat menakutkan bagi setan dan kerajaan Gantarawang karena kesolehan dan kehebatan ilmu yang beliau miliki, sehingga setan Gantarawang sangat takut sekali kepada Kiai Haji Tubagus Yali atau Haji Deeng. Untuk lebih jelasnya, berikut ini sepenggal sejarah tentang Kiai Haji Tubagus Yali atau Haji Deeng, sang penakluk kerajaan jin Gantarawang. Gantarawang dan Haji Deeng adalah legenda mistis kerajaan jin yang sangat melekat di masyarakat Banten. Gantarawang salah satu kata yang akrab di telinga masyarakat Banten. Nama tempat ini juga diyakini sebagai pusat kerajaan jin di seluruh Banten, selain terdapat salah satu pesantren tertua di sana. Gantarawang terkadang dijadikan pula ungkapan yang menggambarkan rasa kaget dan takjub pada sesuatu yang dianggap berlebihan, selain kata pohara dalam konteks bercanda. Masyarakat Banten, khususnya wilayah perbatasan Kabupaten Serang di Kecamatan Tanjung Teja dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, masyhur dengan suatu daerah yang dikenal dengan Gantarawang. Gantarawang adalah sebuah hutan kecil yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Teja. Gantarawang adalah sebuah hutan kecil yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, yang berdekatan pula dengan Desa Bojong Menteng. Namun siapa sangka daerah Gantarawang ini menyimpan banyak cerita mistis yang turun-temurun menyebar di tengah masyarakat Banten, di mana konon kejadian yang sering terjadi adalah hilangnya orang yang kebetulan melewati wilayah tersebut. Beraneka ragam kesaksian dari orang-orang yang hilang di wilayah itu tersesat entah ke alam mana dengan pemandangan yang tidak lazim dan dihuni oleh penduduk yang tidak lazim pula, di mana konon kejadian yang sering terjadi adalah hilangnya orang yang kebetulan melewati wilayah tersebut. Beraneka ragam kesaksian dari orang-orang yang hilang di wilayah itu tersesat entah kemana dengan pemandangan yang tidak lazim dan dihuni oleh penduduk yang tidak lazim pula. Orang-orang yang pernah hilang kemudian akhirnya dapat kembali lagi dengan beragam fenomena yang mereka alami dan mereka lihat ketika lenyap dan masuk ke dalam negeri yang tidak terlihat di balik hutan kecil Gantarawang. Tidak sedikit pula yang berhasil kembali namun sering mengalami kesurupan dengan waktu yang cukup lama hingga akhirnya dapat disembuhkan pula. Istilah Gantarawang tidak lepas dari sosok ulama yang diyakini menaklukkan Raja Jin dari Gantarawang yang bernama Kiai Haji Tubagus Yali atau yang lebih populer nama Haji Deeng. Disebut Haji Deeng karena beliau suka membuat dendeng, olahan dari ikan atau daging yang dipipihkan dan biasanya melalui proses penjemuran. Makam beliau berada di dalam komplek pesantren Salafiyah Bani Yusa dan Bani Wahum, Bojong Menteng, Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang. Pesantren Salafiyah Bani Yusa ini merupakan pesantren yang cukup tua di Banten, yang melahirkan banyak ulama-ulama sepuh di sekitar Banten, khususnya wilayah Tanjung Teja, Petir, Rangkas Bitung, dan Pandeglang. Haji Deeng atau Haji Tubagus Yali bin Haji Wahum merupakan keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten generasi ke-11. Makanya tidak heran jika beliau mempunyai kehebatan dan keahlian yang menaklukkan kerajaan jin Gantarawang. Dahulu, Haji Wahum, ayah dari Haji Deeng, berkeinginan adanya pengajian di Bojong Menteng.
Kemudian Haji Wahum mengutus anak buahnya pergi ke Mekah untuk mencari seorang alim. Kemudian nantinya akan dinikahkan dengan putrinya. Bertemulah dengan salah satu murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Syekh Husain. Dari sini pula dapat diketahui bahwa Haji Deeng dan awal mula pesantren Bani Yusa satu kurun masa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani pada sekitar tahun 1800-an Masehi dan tahun 1200 Hijriah. Namun pengajian tersebut sempat mengalami vakum dikarenakan gencarnya penjajahan Belanda. Kemudian dilanjut oleh Kiai Haji Yusa yang merupakan cucu dari Abah Haji Abing, saudara Abah Haji Deeng. Setelah itu dilanjutkan kembali oleh Abuya Arsad yang pada selanjutnya diteruskan kembali oleh putranya Kiai Haji Fahrudin yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari Ahad 12 November 2021. Diketahui bahwa Haji Deeng sering membuat dendeng dari ikan. Namun beberapa waktu ikan-ikan yang disimpan di Bubu, tempat yang terbuat dari anyaman bambu, kepunyaan Haji Deeng sering sekali hilang. Di kemudian hari, Haji Deeng mendapati sosok jin yang sedang mencuri ikan-ikannya. Maka kemudian beliau menangkapnya dan menaklukkannya hingga terjadilah perjanjian agar tidak lagi mengganggu beliau dan keluarganya juga keturunannya. Hingga saat ini makam Haji Deeng atau Kiai Haji Tubagus Siali masih sering diziarahi oleh para peziarah dari berbagai macam daerah, terutama pada malam Jumat. Selain berziarah, dapat diketahui pula bahwa ternyata terdapat pesantren yang cukup tua di Banten, yaitu Pondok Pesantren Bani Yusa dan Pondok Pesantren Bani Wahum, yang menjadi saksi jejak-jejak penyebaran syariat Islam yang diperjuangkan oleh para masyayikh, khususnya di wilayah Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Dari sinilah kita bisa mengambil hikmah kisah perjalanan Kiai Haji Tubagus Siali atau Haji Deeng. Beliau adalah ulama aulia Allah yang menyebarkan agama Islam di tanah Banten. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.